Perkenalkan, nama saya Preti Marcelina Miko Pangkei, NIM 21012025, kelas 4A KBG. Saya akan membahas materi tentang penelitian lapangan. Pemahaman terhadap metode penelitian menjadi penting. Kesadaran akan pentingnya memahami metodologi penelitian atau research methods menjadikan bidang ilmu ini semakin banyak diminati. Hal ini sering dengan semakin kompleksnya masalah dalam kehidupan bisnis dan manajemen. Metodologi penelitian sering dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menetapkan strategi maupun kebijakan bisnis. Oleh karena itu, keputusan penting yang memerlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi menuntut pemahaman tentang metodologi penelitian yang baik pula. Penelitian atau research berasal dari kata re dan to search, yang berarti mencari kembali. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian adalah suatu proses yang berbentuk siklus yang tersusun berkesinambungan tanpa batas. Penelitian dimulai dari hasrat keingintahuan terhadap permasalahan, kemudian diteruskan dengan penelaahan landasan teoritis dalam kepustakaan untuk mendapatkan jawaban sementara atau hipotesis. Kemudian dirancang dan dilakukan pengumpulan fakta atau data untuk menguji hipotesis melalui analisis data sehingga diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan. Dengan terjawabnya permasalahan atau pemecahan masalah, tadi akan menimbulkan permasalahan baru. Dengan demikian, siklus di atas akan terulang lagi secara sinambung sampai tak terbatas. Penelitian secara umum terbagi menjadi dua, yakni penelitian ilmiah dan penelitian non-ilmiah. Penelitian ilmiah adalah penelitian yang mengandung unsur-unsur ilmiah atau keilmuan di dalam aktivitas. Osler menyatakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah disebut penelitian ilmiah mengandung dua unsur penting, yakni unsur pengamatan dan unsur nalar. Penelitian ilmiah juga berarti menyelidikkan yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis tentang fenomena-fenomena alami dengan dipandu oleh teori-teori dan hipotesis-hipotesis tentang hubungan yang dikira terdapat di antara fenomena-fenomena itu. Sekian dari pembahasan saya, terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Julio Jeremia Fernando Simin, NIM 21012008, kelas 4A KBG. Saat ini, saya akan menjelaskan makalah saya mengenai penelitian lapangan. Menurut Deddy Mulyana, penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Untuk satu data primernya adalah data yang berasal dari lapangan, sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Hal-hal yang dilakukan dalam penelitian lapangan. Ketika peneliti melakukan penelitian lapangan, ada sejumlah hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, mengamati kejadian sehari-hari yang biasa atau tidak biasa dalam setting kehidupan sehari-hari. Yang kedua, terlibat langsung apakah orang yang teliti. Yang ketiga, memperoleh sudut pandang orang yang teliti sekaligus mempertahankan perspektif analitis orang luar. Yang keempat, menggunakan beragam teknik dan keterampilan sesuai secara luas. Yang kelima, menghimpun data berbentuk catatan rinci, bagan, peta, maupun gambar untuk keperluan deskripsi. Yang keenam, memandang gejala dalam konteks sosial. Yang ketujuh, mengembangkan empati dengan orang yang teliti. Yang kedelapan, memperhatikan aspek-aspek kebudayaan. Yang kesembilan, tidak memaksakan sudut pandang sebagai orang luar. Yang ke-10, mampu mengatasi stres, ketidakpastian, dan masalah-masalah etis. Langkah-langkah dalam penelitian. Untuk mencapai keberhasilan dalam penelitian lapangan, seorang peneliti perlu mengembangkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan mengkaji bahan pustaka dan memperluas fokus perhatian. Yang kedua, memilih lokasi lapangan dan memperoleh akses untuk masuk dalam lokasi tersebut. Yang ketiga, memulai di tempat penelitian dan menjalin hubungan sosial dengan orang yang diteliti. Yang keempat, memiliki peran sosial. Yang kelima, mengumpulkan data di lapangan. Yang keenam, menganalisis data, mengembangkan dan mengevaluasi hipotesis kerja. Yang ketujuh, memfokuskan pada aspek-aspek khusus dari setting yang diamati dan melakukan pengambilan sampel secara teoritis. Yang kedelapan, melakukan wawancara. Yang kesembilan, meninggalkan lokasi, menyelesaikan dan menulis laporan penelitian.
Inilah contoh penelitian dalam lapangan. Halo, perkenalkan nama saya Krisi Teresa Katiandago dengan NIM 21012030. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat dengan judul penelitian lapangan. Dan kita masuk dalam pembahasan. Penelitian lapangan merupakan salah satu kegiatan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan ilmu mendalam akan literatur yang dipakai dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Hal-hal yang dilakukan dalam penelitian lapangan. Pertama, mengamati perihal jadinya sehari-hari yang biasa atau tidak biasa dalam setting kehidupan sehari-hari. Yang kedua, terlibat langsung apakah orang yang diteliti. Ketiga, memperoleh sudut pandang orang yang diteliti sekaligus mempertahankan perspektif analitis orang luar. Menggunakan beragam teknik dan keterampilan sosial secara luas, menghimpun data terwujud catatan rinci bagan, peta maupun gambar untuk memperoleh kepentingan deskripsi. Dan yang berikut, memandang gejala dalam konteks sosial. Mengembangkan empati dengan orang yang diteliti, memperhatikan aspek-aspek kebiasaan istiadat, tidak memaksakan sudut pandang sebagai orang luar, dan yang terakhir mampu mengatasi stres, ketidakpastian, dan masalah-masalah etis. Langkah-langkah dalam penelitian di lapangan. Yang pertama, persiapan mengkaji bahan pustaka dan meluaskan fokus perhatian. Kedua, memilih lokasi lapangan dan memperoleh akses untuk masuk dalam lokasi tersebut. Dan ketiga, memulai di tempat penelitian dan menjalin hubungan sosial dengan orang yang diteliti. Memilih peran sosial, mengumpulkan data di lapangan, menganalisis data, mengembangkan dan mengevaluasi hipotesa kerja, dan yang berikut memfokuskan pada aspek-aspek khusus dari setting yang diteliti dan memainkan pengambilan sampel secara teoritis. Memainkan wawancara dan yang terakhir meninggalkan lokasi atau menempatkan analisis dan menulis laporan penelitian lapangan. Berikut adalah jenis-jenis catatan lapangan. Yang pertama, jotted notes, merupakan catatan yang diproduksi di tempat penelitian. Dan yang kedua, catatan pengamatan langsung atau direct observation notes, merupakan catatan yang diproduksi langsung setelah penelitian meninggalkan tempat perihal jadinya. Berikut ada catatan interpretasi peneliti. Telah tersedia pokoknya diinterpretasi dari penelitian mengenai suatu perihal jadinya tertentu. Yang berikut catatan analitis, menuliskan taktik, rencana, keputusan prosedural, serta kritik pribadi mengenai keputusan yang diambilnya sendiri. Yang berikutnya adalah catatan pribadi. Catatan ini telah tersedia mengenai segala hal yang peneliti rasakan dalam pengadaan penelitian. Dan yang berikut peta dan diagram. Memerankan menggambarkan situasi di tempat perihal jadinya dan memudahkan pembaca untuk memahaminya. Berikutnya juga ada rekaman video dan suara. Sangat menolong peneliti untuk mengingat kembali suatu perihal jadinya dan percakapan ketika tahap pengumpulan data. Dan yang terakhir ada catatan wawancara. Telah tersedia pokoknya catatan yang menerangkan kapan, siapa, bagaimana, dan pokok dari pokok-pokok wawancara yang telah dibahas. Demikian pembahasan makalah yang telah saya buat. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Chanli Runtuene, NIM saya adalah 21012016. Saya berasal dari kelas 4 AKBG. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat, yaitu yang berjudul penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan salah satu kegiatan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan ilmu mendalam akan literatur yang dipakai dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berlandaskan konteks. Penelitian lapangan biasa dipersiapkan di luar ruangan. Hal-hal yang dilakukan dalam penelitian lapangan. Ketika peneliti memainkan penelitian lapangan, telah tersedia sebanyak hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama itu mengamati perihal jadinya sehari-hari yang biasa atau tidak biasa dalam setting kehidupan sehari-hari. Yang kedua, terlibat langsung apakah orang yang diteliti. Yang ketiga itu memperoleh sudut pandang orang yang diteliti sekaligus mempertahankan perspektif analitis orang luar.
Yang keempat itu menggunakan beragam teknik dan keterampilan sosial secara luas. Yang kelima itu menghimpun data berwujud catatan rinci, bagan, peta, maupun gambar untuk kepentingan deskripsi. Yang berikut, memandang gejala dalam konteks sosial, mengembangkan empati dengan orang yang diteliti, memperhatikan aspek-aspek kebiasaan istiadat, tidak memaksakan sudut pandang sebagai orang luar, mampu mengatasi stres, ketidakpastian, dan masalah-masalah etis. Langkah-langkah penelitian lapangan. Untuk sampai kesuksesan dalam penelitian lapangan, seorang peneliti perlu mengembangkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu persiapan mengkaji bahan pustaka dan meluaskan fokus perhatian. Yang berikut memilih lokasi lapangan dan memperoleh akses untuk masuk dalam lokasi tersebut, memulai di tempat penelitian dan menjalin hubungan sosial dengan orang yang diteliti, memilih peran sosial, mengumpulkan data di lapangan, menganalisis data, mengembangkan dan mengevaluasi hipotesa kerja, memfokuskan pada aspek-aspek khusus dari setting yang diteliti, dan memainkan pengambilan sampel secara teoritis, memainkan wawancara, meninggalkan lokasi, menempatkan analisis, dan menulis laporan penelitian lapangan. Jenis-jenis catatan lapangan. Yang pertama ada jot notes, merupakan catatan yang diproduksi di tempat penelitian. Yang berikut ada catatan pengamatan langsung, merupakan catatan yang diproduksi langsung setelah peneliti meninggalkan tempat perihal jadinya. Yang ketiga itu adalah catatan interpretasi peneliti. Telah tersedia pokoknya interpretasi dari peneliti mengenai suatu perihal jadinya tertentu. Yang keempat itu catatan analitis, menuliskan taktik, rencana, keputusan prosedural, serta kritik pribadi mengenai keputusan yang diambilnya sendiri. Yang keempat itu catatan pribadi. Telah tersedia pokoknya catatan pribadi peneliti mengenai segala hal yang peneliti rasakan dalam mengadakan penelitian. Yang kelima itu peta dan diagram, memerankan menggambarkan situasi di tempat perihal jadinya dan memudahkan pembaca untuk memahaminya. Yang keenam itu rekaman video dan suara, sangat menolong peneliti untuk mengingat kembali suatu perihal jadinya dan percakapan ketika tahap pengumpulan data. Yang terakhir itu ada catatan wawancara. Telah tersedia pokoknya catatan yang menerangkan kapan, siapa, bagaimana, dan pokok dari pokok-pokok wawancara yang dibahas. Itulah hasil presentasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan, dan kali ini kita akan membahas tentang makalah entrepreneurship, dan pembahasan ini kita akan berbicara tentang apa itu penelitian lapangan. Nah, sudah pada pembahasannya di mana penelitian lapangan dalam wirausaha adalah suatu metode pengumpulan data langsung dari lokasi atau sumbernya yang dilakukan untuk tujuan memahami pasar, konsumen, persaingan, dan lingkungan bisnis yang dihadapi oleh wirausaha. Contoh-contoh dari penelitian lapangan wirausaha adalah melakukan survei atau wawancara langsung dengan konsumen, melakukan observasi langsung tentang situasi pasar atau persaingan, mengumpulkan data tentang kebiasaan konsumen, serta analisis terhadap lingkungan bisnis dan regulasi yang berlaku, serta melakukan studi lapangan terhadap lokasi bisnis yang akan dibuka. Penelitian lapangan dapat membantu wirausaha memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, mengidentifikasi peluang bisnis baru, mengevaluasi kerja bisnis yang telah dilakukan. Namun penelitian lapangan ini juga bagi wirausaha juga memiliki kelemahan yang perlu diperhatikan, karena seperti biaya relatif tinggi dan waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu, wirausaha perlu merencanakan dan memilih teknik yang tepat melakukan penelitian lapangan yang efektif dan efisien, di mana cara-cara dalam penelitian adalah dapat melakukan observasi, dan yang kedua langsung tanya ke konsumen. Kita seorang usaha harus dapat memilih salah satu yang lebih efektif untuk meminimalisir kelemahan dari penelitian lapangan dan memastikan bahwa hasil penelitian dapat memberi nilai tambah bagi bisnis. Itu saja pembahasan kali ini, dan sebagai penutup saya sendiri mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan berkatnya makalah ini dapat selesai dengan sewidianya, dan kita juga bisa membahas makalah ini bersama-sama walaupun dalam bentuk video.
Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadila Rasati, NIM 210120111 dari kelas 4A KBG. Di sini saya akan membacakan presentasi yang berjudul Penelitian Lapangan. Mengenal penelitian lapangan. Latar belakang bagian ini menjelaskan latar belakang penelitian yang mencangkup pemahaman tentang isu-isu yang sedang menjadi perhatian dalam bidang teknik sipil. Penjelasan mengenai konteks dan relevansi penelitian dalam bidang teknik sipil harus jelas serta mengidentifikasi permasalahan atau GAP pengetahuan yang akan menjadi fokus penelitian. Tujuan penelitian. Bagian ini menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Tujuan penelitian harus spesifik, terukur, dan sesuai dengan isu yang akan diteliti. Tujuan penelitian dalam teknik sipil dapat berkaitan dengan pengembangan teknologi, analisis kinerja struktur, perbaikan metode konstruksi, atau identifikasi solusi berbasis lingkungan. Manfaat penelitian. Bagian ini menjelaskan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian dalam bidang teknik sipil, manfaat yang berupa kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, aplikasi praktis dalam industri, atau pemahaman yang lebih baik terhadap isu-isu yang sedang menjadi perhatian dalam teknik sipil. Arti penelitian lapangan wirausaha bagi teknik sipil. Penelitian lapangan wirausaha bagi teknik sipil dapat melibatkan studi tentang berbagai aspek yang terkait dengan wirausaha dalam bidang teknik sipil. Antara lain, pertama, identifikasi peluang bisnis. Penelitian ini dapat fokus pada pengidentifikasi peluang bisnis yang ada dalam bidang teknik sipil, seperti pengembangan produk atau layanan baru, pemeliharaan pasar yang tepat, atau pengembangan model bisnis yang inovatif. Arti penelitian lapangan wirausaha bagi teknik sipil. Analisis pasar. Penelitian ini dapat melibatkan analisis pasar yang lebih mendalam untuk memahami kebutuhan referensi dan tren pasar dalam industri konstruksi atau infrastruktur. Dalam penelitian ini dapat dilakukan studi pasar, analisis kompetitor, dan identifikasi segmentasi pasar yang profesional. Analisis keuangan. Penelitian ini dapat fokus pada analisis aspek keuangan dalam menjalankan usaha di bidang teknik sipil, seperti analisis biaya, pendapatan, profitabilitas, dan risiko finansial yang terkait dengan bisnis konstruksi dan infrastruktur. Studi teknis. Penelitian ini dapat melibatkan studi teknis yang lebih mendalam seperti analisis desain perancangan proyek, pemilihan bahan metode konstruksi, atau teknologi yang terkait dengan bisnis teknik sipil. Faktor-faktor penghambat dan pendukung. Penelitian ini dapat menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis dalam bidang teknik sipil seperti peraturan regulasi kebijakan pemerintah, infrastruktur sumber daya manusia, dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Contoh-contoh penelitian lapangan wirausaha teknik sipil. Berikut adalah beberapa contoh penelitian lapangan wirausaha dalam bidang teknik sipil. Pertama, mengidentifikasi peluang bisnis dan dalam pengelolaan limbah konstruksi. Penelitian ini dapat melibatkan identifikasi peluang bisnis dalam pengelolaan limbah konstruksi seperti daur ulang, material bangunan, pengelolaan limbah konstruksi berbahaya, dan penggunaan kembali limbah konstruksi sebagai bahan baku dalam industri lain. Analisis pasar untuk produk atau layanan inovatif dalam konstruksi berkelanjutan. Penelitian ini dapat fokus pada analisis pasar untuk produk atau layanan inovatif yang berkontribusi pada konstruksi berkelanjutan seperti teknologi hijau dalam konstruksi, pengelolaan air dalam konstruksi, material lingkungan dalam konstruksi. Studi teknis dalam keuangan dalam pengembangan bisnis properti. Penelitian ini dapat melibatkan studi teknis dan keuangan dalam pengembangan bisnis properti seperti analisis desain bangunan, perencanaan pengembangan properti, pemilihan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan, serta analisis keuangan untuk memastikan kelayakan bisnis properti. Evaluasi kinerja bisnis konstruksi yang berbasis dalam teknologi informasi. Penelitian ini dapat fokus pada evaluasi kinerja bisnis konstruksi yang menggunakan teknologi informasi seperti penggunaan perangkat lunak, manajemen proyek, sistem manajemen dokumentasi, atau analisis data untuk meningkatkan efisien dan efektivitas operasional dalam bisnis konstruksi. Tujuan utama penelitian lapangan wirausaha, mengidentifikasi peluang bisnis.
Penelitian lapangan wirausaha dapat membantu mengidentifikasi peluang bisnis baru dalam sektor konstruksi atau infrastruktur serta seperti pasar yang belum terpenuhi, pemerintah baru, atau pasar yang sedang berkembang. Tujuan ini adalah untuk mengidentifikasi peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh wirausahawan dalam mengembangkan usaha mereka di bidang teknik sipil. Mengkaji kelayakan bisnis. Penelitian lapangan wirausaha dapat membantu mengkaji kelayakan bisnis dalam bidang teknik sipil, termasuk analisis pasar, analisis finansial, analisis risiko, serta evaluasi keberlanjutan dan profitabilitas bisnis. Tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa usaha yang akan dijalankan memiliki potensi untuk berhasil dan menghasilkan keuntungan. Mengembangkan model bisnis dan efektif. Penelitian lapangan wirausaha dapat membantu mengembangkan model bisnis yang efektif dalam bidang teknik sipil, termasuk strategi pemasaran, sistem pengelolaan proyek, pengaturan keuangan, serta pengelolaan risiko. Tujuan ini adalah untuk menghasilkan model bisnis yang dapat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lingkungan bisnis yang dinamis, menghasilkan solusi inovatif. Penelitian lapangan wirausaha dapat menghasilkan solusi inovatif dalam bidang teknik sipil, seperti penggunaan teknologi terbaru, penggunaan material alternatif untuk mengelola proyek yang efisien. Tujuan ini adalah untuk menghasilkan solusi yang dapat meningkatkan daya saing usaha wirausaha dan mengembangkan nilai tambah bagi pelanggan. Kesimpulan dari penelitian lapangan wirausaha bagi teknik sipil adalah bahwa penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menghasilkan pengetahuan baru yang dapat digunakan untuk mendukung pengembangan wirausaha atau bisnis di sektor konstruksi atau infrastruktur. Penelitian lapangan wirausaha dalam teknik sipil bertujuan untuk memahami tantangan, peluang, dan tren dalam bisnis wirausaha teknik sipil, serta menghasilkan solusi dan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam praktek bisnis. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Chanli Runtuene, NIM saya adalah 21012016. Saya berasal dari kelas 4 AKBG. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat, yaitu yang berjudul Penelitian Lapangan. Penelitian lapangan merupakan salah satu kegiatan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan ilmu mendalam akan literatur yang dipakai dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berlandaskan konteks. Penelitian lapangan biasa dipersiapkan di luar ruangan. Hal-hal yang dilakukan dalam penelitian lapangan. Ketika peneliti memainkan penelitian lapangan, telah tersedia sebanyak hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama itu mengamati perihal jadinya sehari-hari yang biasa atau tidak biasa dalam setting kehidupan sehari-hari. Yang kedua, terlibat langsung apakah orang yang diteliti. Yang ketiga itu memperoleh sudut pandang orang yang diteliti sekaligus mempertahankan perspektif analitis orang luar. Yang keempat itu menggunakan beragam teknik dan keterampilan sosial secara luas. Yang kelima itu menghimpun data berwujud catatan rinci, bagan, peta, maupun gambar untuk kepentingan deskripsi. Yang berikut, memandang gejala dalam konteks sosial, mengembangkan empati dengan orang yang diteliti, memperhatikan aspek-aspek kebiasaan istiadat, tidak memaksakan sudut pandang sebagai orang luar, mampu mengatasi stres, ketidakpastian, dan masalah-masalah etis. Langkah-langkah penelitian lapangan. Untuk sampai kesuksesan dalam penelitian lapangan, seorang peneliti perlu mengembangkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu persiapan mengkaji bahan pustaka dan meluaskan fokus perhatian. Yang berikut memilih lokasi lapangan dan memperoleh akses untuk masuk dalam lokasi tersebut, memulai di tempat penelitian dan menjalin hubungan sosial dengan orang yang diteliti, memilih peran sosial, mengumpulkan data di lapangan, menganalisis data, mengembangkan dan mengevaluasi hipotesa kerja, memfokuskan pada aspek-aspek khusus dari setting yang diteliti, dan memainkan pengambilan sampel secara teoritis, memainkan wawancara, meninggalkan lokasi, menempatkan analisis, dan menulis laporan penelitian lapangan. Jenis-jenis catatan lapangan. Yang pertama ada jot notes, merupakan catatan yang diproduksi di tempat penelitian.
Yang berikut ada catatan pengamatan langsung. Merupakan catatan yang diproduksi langsung setelah peneliti meninggalkan tempat perihal jadinya. Yang ketiga itu adalah catatan interpretasi peneliti. Telah tersedia pokoknya interpretasi dari peneliti mengenai suatu perihal jadinya tertentu. Yang keempat itu catatan analitis. Menuliskan taktik, rencana, keputusan prosedural, serta kritik pribadi mengenai keputusan yang diambilnya sendiri. Yang keempat itu catatan pribadi. Telah tersedia pokoknya catatan pribadi peneliti mengenai segala hal yang peneliti rasakan dalam mengadakan penelitian. Yang kelima itu peta dan diagram. Memerankan menggambarkan situasi di tempat perihal jadinya dan memudahkan pembaca untuk memahaminya. Yang keenam itu rekaman video dan suara. Sangat menolong peneliti untuk mengingat kembali suatu perihal jadinya dan percakapan ketika tahap pengumpulan data. Yang terakhir itu ada catatan wawancara. Telah tersedia pokoknya catatan yang menerangkan kapan, siapa, bagaimana, dan pokok dari pokok-pokok wawancara yang dibahas. Itulah hasil presentasi saya. Terima kasih. Selamat malam, saya Lewis Tiwo dari kelas 4A akan menjelaskan tentang penelitian lapangan. Penelitian lapangan dalam wirausaha adalah suatu metode pengumpulan data langsung dari lokasi atau sumbernya yang dilakukan untuk tujuan memahami pasar, konsumen, persaingan, atau lingkungan bisnis yang dihadapi oleh wirausaha. Penelitian lapangan dalam wirausaha sangat penting untuk membantu wirausaha memahami lingkungan bisnis yang sedang dihadapi, mengidentifikasi peluang bisnis baru, dan mengukur kinerja bisnis yang telah dilakukan. Contoh dari penelitian lapangan dalam wirausaha antara lain melakukan survei atau wawancara langsung dengan konsumen, melakukan observasi langsung tentang situasi pasar atau persaingan, mengumpulkan data tentang kebiasaan konsumen, melakukan analisis terhadap lingkungan bisnis dan regulasi yang berlaku, serta melakukan studi lapangan terhadap lokasi bisnis yang akan dibuka. Penelitian lapangan dapat membantu wirausaha untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, mengidentifikasi peluang bisnis baru, mengevaluasi kinerja bisnis yang telah dilakukan, dan menentukan strategi bisnis yang lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini, penelitian lapangan sangat penting untuk membantu wirausaha membuat keputusan yang tepat dan mengoptimalkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Namun, penelitian lapangan dalam wirausaha juga memiliki kelemahan yang perlu diperhatikan, seperti biaya yang relatif tinggi dan waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu, wirausaha perlu merencanakan dan memilih teknik yang tepat untuk melakukan penelitian lapangan yang efektif dan efisien, dan memastikan bahwa hasil penelitian dapat memberikan nilai tambah bagi bisnis. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Juan Dars Emmanuel Jona dengan nomor NIM 21012007. Saya dari kelas 4A KBG akan mempresentasikan tentang penelitian lapangan yang dapat dilakukan dalam dunia wirausaha. Penelitian lapangan adalah salah satu alat yang berguna untuk mempelajari pasar dan memahami kebutuhan pelanggan. Penelitian lapangan dapat dilakukan oleh para wirausahawan untuk memperoleh informasi tentang pasar, pesaing, dan kebutuhan pelanggan secara langsung. Selain itu, hasil penelitian lapangan juga dapat membantu untuk mengidentifikasi peluang bisnis yang lebih baik, mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif, dan memperkuat posisi di pasar. Namun, penelitian lapangan juga dapat memakan waktu dan biaya. Oleh karena itu, penting untuk memilih metode penelitian yang tepat dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Hasil penelitian itu juga harus dipastikan dapat diandalkan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat membuat keputusan bisnis yang tepat. Beberapa contoh penelitian lapangan yang dapat dilakukan oleh wirausahawan antara lain: pertama, yaitu studi pesaing. Melakukan studi pesaing adalah cara yang efektif untuk memahami bagaimana pesaing Anda beroperasi dan bagaimana mereka memenuhi kebutuhan pelanggan. Kedua, yaitu wawancara pelanggan. Wawancara pelanggan dapat membantu Anda memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan secara langsung. Ketiga, yaitu observasi langsung. Melakukan observasi langsung pada pelanggan atau pasar potensial dapat membantu Anda memahami bagaimana mereka menggunakan produk atau layanan,
bagaimana mereka berinteraksi dengan pesaing, dan bagaimana mereka merespon strategi pemasaran atau promosi. Dan terakhir yaitu riset pasar. Anda dapat melakukan survei online atau informasi untuk memperoleh informasi tentang pasar dan kebutuhan pelanggan, atau mengumpulkan data dari sumber-sumber lain seperti laporan industri atau publikasi. Nah, sekian dari presentasi saya tentang penelitian lapangan yang dapat kita lakukan dalam dunia wirausaha. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gloria Esther Michelle Muin dengan NIM 21012032 dari kelas 4 AKBG. Pada video kali ini saya akan membahas topik tentang penelitian lapangan. Penelitian atau research berasal dari kata re dan to search yang berarti mencari kembali. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian adalah suatu proses yang berbentuk siklus yang tersusun, berkesinambungan tanpa batas. Penelitian yang tidak ilmiah umumnya tidak menggunakan penalaran atau logika akal, tetapi menggunakan prinsip kebetulan, coba-coba, dan spekulasi. Cara-cara seperti ini tidak dapat digunakan oleh para ahli atau ilmuwan atau mereka yang berkecimpung dalam dunia akademis. Sebuah kegiatan dapat disebut penelitian bila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ada hal-hal yang ingin diselidiki atau something to be inquiry of examined. Termasuk dalam hal ini adalah problem atau masalah yang ingin dipecahkan, hipotesa yang ingin dibuktikan, dan sesuatu yang ingin dicari jawabannya. Yang kedua, untuk mendapatkan hasil yang diinginkan atau dapat berupa pemecahan, problema, pembuktian kebenaran hipotesa, dan jawaban pertanyaan. Diperlukan cara atau metode tertentu, serta dibutuhkan kesabaran dan ketelitian dalam melakukan penyelidikan. Yang ketiga, hasil penyelidikan berupa fakta atau ketentuan atau kaidah atau hukum. Selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya melakukan penelitian. Itu yang pertama, kesadaran keterbatasan, pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan. Yang kedua, pemenuhan rasa ingin tahu. Yang ketiga, pemecahan masalah. Dan yang terakhir, pemenuhan pengembangan diri. Penelitian lapangan. Apa yang dimaksud dengan penelitian lapangan? Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang akan digunakan serta kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Langkah-langkah penelitian lapangan. Yang pertama, persiapan mengkaji bahan pustaka dan memperluas fokus perhatian. Yang kedua, memiliki lokasi lapangan dan memperoleh akses untuk masuk dalam lokasi tersebut. Yang ketiga, memulai di tempat penelitian dan menjalin hubungan sosial dengan orang yang diteliti. Yang keempat, memilih peran sosial. Yang kelima, mengumpulkan data di lapangan. Yang keenam, menganalisis data, mengembangkan dan mengevaluasi hipotesis kerja. Yang ketujuh, memfokuskan pada aspek-aspek khusus dari setting yang diamati dan melakukan pengambilan sampel secara teoritis. Yang kedelapan, melakukan wawancara. Yang kesembilan, meninggalkan lokasi, menyelesaikan analisis, dan menulis laporan penelitian lapangan.
Pentingnya melakukan penelitian, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa penelitian pada hakikatnya bertujuan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan bisnis atau kebijakan organisasi. Namun, dilihat dari kepentingan peneliti, maka sekurang-kurangnya ada 4 sebab yang melatar belakangi mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Pertama, kesadaran keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan. Penelitian didasarkan atas kesadaran keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan. Manusia tinggal di lingkungan masyarakat yang sangat luas. Dalam kehidupan yang sangat luas tersebut banyak hal yang kita tidak ketahui, tidak jelas, tidak paham sehingga menimbulkan kebingungan karena pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan manusia yang sangat terbatas. Dibandingkan dengan lingkungan yang begitu luas, bahkan ketidaktahuan, ketidakpahaman, dan ketidakjelasan terhadap sesuatu dalam kehidupannya seringkali menimbulkan kecemasan, rasa takut, dan rasa terancam. Kesadaran atas keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan atau kemampuan manusia dalam kehidupannya perlu diatasi agar manusia dapat menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat. Kedua, pemenuhan rasa ingin tahu. Penelitian dilakukan karena didorong oleh pemenuhan kebutuhan rasa ingin tahu. Manusia memiliki dorongan atau naluri ingin mengetahui tentang sesuatu di luar dirinya. Pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu menimbulkan rasa ingin tahu baru yang lebih luas, lebih tinggi, lebih menyeluruh. Dorongan ini tahu disalurkan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Contohnya, manusia selalu bertanya apa itu, bagaimana itu, mengapa begitu, dan sebagainya. Bagi kebanyakan orang, jawaban-jawaban sepintas dan sederhana mungkin sudah memberikan kepuasan. Tetapi bagi orang-orang tertentu, para ilmuwan, peneliti, dan mungkin juga para pemimpin, dibutuhkan jawaban yang lebih mendalam, lebih rinci, dan lebih komprehensif. Ketiga, pemecahan masalah. Penelitian dilakukan untuk pemecahan masalah. Manusia di dalamnya kehidupannya selalu dihadapkan kepada masalah, tantangan, ancaman, dan bahkan kesulitan, baik di dalam dirinya, keluarganya, masyarakatnya, sekitarnya, serta di lingkungan kerjanya. Banyak cara yang dilakukan manusia untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Keempat, pemenuhan pengembangan diri. Manusia merasa tidak puas dengan apa yang telah dicapai, dikuasai, dan dimilikinya. Manusia selalu ingin lebih baik, lebih sempurna, lebih memberikan kemudahan, selalu ingin menambah dan meningkatkan kekayaan dan fasilitas hidupnya. Keinginan manusia yang selalu ingin lebih baik itu ada yang dicapai dalam waktu relatif singkat, dengan ruang lingkup yang lebih sempit maupun membutuhkan waktu yang cukup lama, dengan ruang lingkup yang lebih luas dan kompleks melalui penelitian. Dengan demikian, pencapaian yang diinginkan manusia melalui penelitian sangat tergantung ruang lingkup penelitian yang dirancang, baik yang dirancang dan dilaksanakan sendiri maupun melibatkan banyak orang. Perkenalkan, nama saya Rian Tandian dari kelas 4 AKBG dengan NIM 21012018. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penelitian lapangan. Teknik penelitian lapangan sangat diperlukan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan mengenai suatu fenomena di dunia nyata. Dengan melakukan penelitian lapangan, para peneliti dapat memperoleh data yang mendalam mengenai kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya dari suatu masyarakat atau wilayah tertentu. Berikut ini adalah beberapa langkah yang biasanya dilakukan dalam melakukan penelitian lapangan. Yang pertama, menetapkan masalah penelitian. Langkah awal dalam melakukan penelitian lapangan adalah menentukan masalah penelitian yang akan dijawab. Pemilihan masalah penelitian yang tepat akan membantu peneliti untuk fokus pada target penelitiannya. Yang kedua, merencanakan penelitian. Setelah menentukan masalah penelitian, langkah selanjutnya adalah merencanakan penelitian. Rencana penelitian harus meliputi desain penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang akan digunakan. Yang ketiga, mengevaluasi bahan perpustakaan. Sebelum melakukan penelitian lapangan, para peneliti harus mengevaluasi
bahan perpustakaan terkait dengan topik penelitian. Ini akan membantu peneliti dalam memahami masalah penelitian yang akan dijawab dan lebih siap dalam melakukan penelitian lapangan. Yang keempat, menyiapkan alat pengumpulan data. Setelah menentukan masalah penelitian dan membuat rencana penelitian, para peneliti harus menyiapkan alat pengumpul data. Alat ini dapat berupa kuesioner, daftar pertanyaan, atau alat pengukur dan alat penguji lainnya. Yang kelima, melakukan penelitian lapangan. Setelah semua persiapan selesai dilakukan, peneliti mulai melakukan penelitian lapangan. Di sini peneliti dapat menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, focus group discussion, dan teknik pengukuran lainnya. Yang terakhir, mengolah dan menganalisis data. Setelah selesai melakukan penelitian lapangan, peneliti harus mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Ini akan membantu peneliti untuk menentukan hasil yang terbaik dari data yang telah diperoleh. Itulah materi singkat dari saya. Sekian, terima kasih. Penelitian lapangan. Teknik penelitian lapangan sangat diperlukan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan mengenai suatu fenomena di dunia nyata. Dengan melakukan penelitian lapangan, para peneliti dapat memperoleh data yang mendalam mengenai kondisi sosial, ekonomi, politik, atau budaya dari suatu masyarakat atau wilayah tertentu. Langkah-langkah dalam penelitian lapangan berikut ini adalah beberapa langkah-langkah yang biasanya dilakukan dalam melakukan penelitian lapangan. Menetapkan masalah penelitian. Langkah awal dalam melakukan penelitian lapangan adalah menentukan masalah penelitian yang akan dijawab. Pemilihan masalah penelitian yang tepat akan membantu peneliti untuk fokus pada target penelitiannya. Merencanakan penelitian setelah menentukan masalah penelitian. Langkah selanjutnya adalah merencanakan penelitian. Rencana penelitian harus meliputi desain penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang akan digunakan. Mengevaluasi bahan perpustakaan sebelum melakukan penelitian lapangan. Peneliti harus mengevaluasi bahan perpustakaan terkait dengan topik penelitian. Ini akan membantu peneliti dalam memahami masalah peneliti yang akan dijawab dan lebih siap dalam melakukan penelitian lapangan. Menyiapkan alat pengumpul data setelah menentukan masalah penelitian dan membuat rencana penelitian. Peneliti perlu menyiapkan alat pengumpul data. Alat ini dapat berupa kuesioner, daftar pertanyaan, atau alat pengukur dan alat penguji lainnya. Melakukan penelitian lapangan setelah semua persiapan selesai dilakukan. Peneliti memulai melakukan penelitian di lapangan. Di sini peneliti dapat menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, focus group discussion, dan teknik pengukuran lainnya. Mengelola dan menganalisis data setelah selesai melakukan penelitian lapangan. Peneliti harus mengelola dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Ini akan membantu peneliti untuk menentukan hasil yang terbaik dari data yang telah diperoleh. Terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Jessica Yanis dari kelas 4 AKBG dengan NIM 21012005. Saat ini saya akan membahas tentang topik penelitian lapangan. Penelitian lapangan kewirausahaan merupakan salah satu bentuk penelitian yang digunakan untuk memahami dan menganalisis kegiatan kewirausahaan secara langsung di lapangan. Tujuan dari penelitian lapangan kewirausahaan adalah untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang karakteristik kewirausahaan, strategi pengembangan bisnis, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan bisnis. Langkah-langkah penelitian lapangan kewirausahaan. Yang pertama, identifikasi tujuan penelitian. Langkah pertama dalam penelitian lapangan kewirausahaan adalah mengidentifikasi tujuan penelitian. Tujuan penelitian harus jelas dan spesifik sehingga dapat membantu dalam
merancang metode penelitian yang tepat. Yang kedua, perencanaan penelitian. Setelah tujuan penelitian diidentifikasi, langkah berikutnya adalah merencanakan penelitian. Perencanaan penelitian meliputi pemilihan lokasi penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, dan jadwal penelitian. Yang ketiga, pengumpulan data. Setelah perencanaan penelitian selesai, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data. Data dapat dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi kasus. Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas bisnis yang sedang berjalan. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai pemilik bisnis dan karyawan untuk memahami strategi pengembangan bisnis dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan bisnis. Yang keempat, analisis data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data dilakukan dengan menganalisis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dianalisis dengan memahami makna dari informasi yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi kasus. Dan yang terakhir, pembuatan laporan. Langkah terakhir dalam penelitian lapangan kewirausahaan adalah pembuatan laporan. Laporan penelitian harus memuat informasi tentang tujuan penelitian, perencanaan penelitian, hasil pengumpulan data, dan analisis data. Terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sutejo Mukoginta. Dan di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah sebuah metode penelitian yang dilakukan di luar ruangan, laboratorium, atau ruangan tertentu. Penelitian ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan data dari alam atau dari masyarakat. Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti perilaku manusia, ekologi, sosiologi, antropologi, dan sebagainya. Adapun langkah-langkah dalam penelitian lapangan. Yang pertama yaitu menentukan topik penelitian. Langkah pertama ini sangat penting dan mendasar dalam penelitian lapangan. Topik penelitian haruslah spesifik dan fokus pada masalah tertentu yang diteliti. Yang kedua, penentuan lokasi penelitian. Langkah selanjutnya adalah menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian haruslah relevan dan dengan topik penelitian dan memungkinkan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Yang ketiga, perencanaan penelitian. Setelah menentukan topik dan lokasi penelitian, selanjutnya adalah merencanakan penelitian. Perencanaan penelitian mencakup pemilihan metode penelitian, mengumpulkan data, dan menganalisis data. Yang berikut, mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah tahap penting dalam penelitian lapangan. Data dapat dikumpulkan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan pengamatan langsung. Yang berikut, analisis data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Menganalisis data dilakukan untuk mencari hubungan antara variabel yang diteliti. Kemudian, pembuatan laporan penelitian. Setelah dianalisis, langkah terakhir adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian haruslah terstruktur dengan baik dan berisi informasi yang relevan dan akurat. Jadi pada kesimpulannya, penelitian lapangan adalah suatu metode yang penting dan efektif dalam memperoleh data secara langsung dari beberapa sumber. Dalam penelitian lapangan, peneliti dapat mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan pengukuran di tempat yang relevan dan dengan topik yang diteliti. Namun penelitian lapangan juga memiliki beberapa kelemahan seperti waktu dan biaya yang cukup besar, serta terkadang sulit untuk mendapatkan akses ke wilayah untuk komunitas yang akan diteliti. Selain itu, penelitian lapangan juga menghadirkan risiko keamanan bagi peneliti, terutama jika penelitian dilakukan di wilayah yang rawan konflik atau kekerasan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, perkenalkan nama saya Agnes Virgilinia Ondang dengan NIM 210120026 dari kelas 4A KBG. Dan pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang makalah yang sudah saya buat. Pemahaman terhadap metode penelitian menjadi penting. Kesadaran akan pentingnya memahami metodologi penelitian menjadikan bidang ilmu ini semakin banyak diminati. Hal ini seiring dengan semakin kompleksnya masalah di dalam kehidupan bisnis dan manajemen. Metodologi penelitian sering dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menetapkan strategi maupun kebijakan bisnis. Oleh karena itu, keputusan penting yang memerlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi menuntun pemahaman tentang metodologi penelitian yang baik pula. Demikian video presentasi yang telah saya buat. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf dan Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang penelitian lapangan. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Kanjelo Geripoa dengan NIM 210120004 dari kelas 4A KBG. Pada pengertian penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah salah satu metode penelitian yang sangat penting dalam ilmu sosial. Metode ini melibatkan pengumpulan data langsung dari sumbernya melalui observasi, wawancara, atau pengamatan langsung. Penelitian lapangan sering digunakan dalam berbagai bidang seperti antropologi, sosiologi, ilmu politik, dan lainnya. Adapun metode penelitian lapangan melibatkan pengumpulan data dari lokasi atau wilayah tertentu secara langsung melalui interaksi dengan responden atau partisipan penelitian. Berikut adalah teknik yang digunakan dalam penelitian lapangan, antara lain: yang pertama, observasi. Teknik ini melibatkan pengamatan langsung terhadap aktivitas atau fenomena yang diamati. Observasi bisa dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur. Kedua, wawancara. Teknik ini melibatkan tanya jawab antara peneliti dan responden atau partisipan penelitian. Wawancara bisa dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon atau video call. Yang ketiga, pengamatan partisipan. Teknik ini melibatkan peneliti yang terlibat langsung dalam aktivitas atau fenomena yang diamati. Keempat, studi kasus. Teknik ini melibatkan analisis mendalam terhadap kasus atau peristiwa tertentu. Demikian presentasi dari saya, terima kasih. Shalom, nama saya JD Anastasia Enji Maleru, NIM 210120006, kelas 4A KBG. Saat ini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat dengan judul penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari sumbernya, seperti melalui pengamatan, wawancara, dan pengukuran di lokasi yang sesuai dengan objek penelitian. Penelitian lapangan biasanya dilakukan dalam ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, dan geografi. Dalam penelitian lapangan, peneliti biasanya melakukan observasi langsung terhadap subjek atau objek yang diteliti. Peneliti juga dapat menggunakan teknik-teknik penelitian kuantitatif seperti pengukuran dan survei, atau penelitian kualitatif seperti wawancara, fokus kelompok, dan observasi partisipan. Penelitian lapangan membutuhkan persiapan yang matang sebelum pelaksanaan. Peneliti harus merencanakan strategi pengumpulan data yang efektif dan efisien, serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti lokasi, waktu, dan aksesibilitas. Setelah pengumpulan data selesai,
Peneliti harus menganalisis dan menginterpretasi data untuk menghasilkan temuan yang valid dan dapat diandalkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Adam, NIM 21012019. Saya dari kelas 4 AKBG. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dari sumbernya. Metode ini sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu sosial, ilmu alam, dan bisnis. Penelitian lapangan melibatkan pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, dan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Langkah-langkah penelitian lapangan yaitu 1. Menentukan topik penelitian. Langkah pertama dalam penelitian lapangan adalah menentukan topik penelitian yang akan diteliti. Topik penelitian harus relevan dengan bidang yang diteliti dan menarik untuk diteliti. 2. Menetapkan tujuan penelitian. Setelah menentukan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berwawasan masa depan. 3. Membuat rancangan penelitian. Rancangan penelitian harus mencakup perencanaan tentang bagaimana data akan dikumpulkan. Metode pengumpulan data yang digunakan secara analisis data. Rancangan penelitian harus terstruktur dan logis. 4. Mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi langsung, wawancara, atau pengamatan terhadap objek yang diteliti. Data harus diambil secara objektif dan terdokumentasi dengan baik. 5. Menganalisis data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data melibatkan proses mengorganisasi, merangkum, dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. 6. Menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian harus disajikan secara jelas dan terstruktur. Penyajian hasil penelitian harus mencakup tujuan penelitian, metodologi penelitian, temuan utama, dan kesimpulan. Di sini juga ada keuntungan penelitian lapangan, yaitu 1. Data yang akurat. Penelitian lapangan melibatkan pengumpulan data secara langsung dari sumbernya. Hal ini membuat data yang diperoleh akurat dan dapat diandalkan. 2. Data yang lebih lengkap. Penelitian lapangan memungkinkan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap karena dilakukan dengan melakukan observasi langsung, wawancara, atau pengamatan terhadap objek yang diteliti. 3. Data yang lebih spesifik. Penelitian lapangan dapat memberikan data yang lebih spesifik karena dilakukan secara langsung di lapangan. Hal ini memungkinkan penelitian untuk mendapatkan data yang spesifik dan detail. 4. Data yang lebih aktual. Penelitian lapangan memungkinkan penelitian untuk mendapatkan data yang lebih aktual karena dilakukan secara langsung di lapangan. Hal ini membuat hasil penelitian lebih relevan dengan kondisi saat ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfa Androsi Putra Manitik, mahasiswa Politeknik Negeri Manado, Prodi D4 Konstruksi Bangunan Gedung, jurusan Teknik Sipil. Saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang penelitian lapangan dalam dunia teknik sipil dengan mata kuliah Entrepreneurship. Penelitian lapangan dalam dunia teknik sipil adalah metode penelitian yang melibatkan perkumpulan data secara langsung dari lokasi atau tempat yang menjadi objek penelitian. Dalam dunia teknik sipil, penelitian lapangan sering dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan tentang kondisi fisik dan lingkungan lokasi proyek, sehingga dapat membantu dalam perencanaan desain dan pelaksanaan proyek konstruksi. Yang pertama, menentukan tujuan penelitian sebelum melakukan penelitian lapangan. Perlu menentukan tujuan penelitian terlebih dahulu. Tujuan ini harus jelas dan terukur sehingga dapat membantu mengarahkan penelitian dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar relevan. Menyiapkan rencana penelitian. Setelah
menentukan tujuan penelitian, langkah selanjutnya adalah membuat rencana. Rencana ini harus mencakup metode, pengumpulan data, alat yang akan digunakan, waktu dan tempat penelitian, dan cara analisis data. Yang ketiga, mengumpulkan data. Pengumpulan data dengan cara observasi langsung, pengukuran dan wawancara dengan pihak terkait. Dalam pengambilan data perlu memperhatikan keamanan, keselamatan, dan privasi data. Yang keempat, analisis data. Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah menganalisis data. Dapat dilakukan dengan cara melindungi statistik atau membuat grafik dan diagram, sehingga dari analisis data adalah untuk mendapatkan informasi yang berguna dan mendapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Penyusunan laporan penelitian. Hasil dari penelitian lapangan perlu disusun dalam bentuk laporan penelitian. Laporan ini harus mencakup ringkasan hasil penelitian, metodologi yang digunakan, analisis data, dan kesimpulan yang diperoleh. Laporan penelitian juga harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Dalam melakukan penelitian lapangan, perlu memperhatikan faktor keselamatan dan keamanan. Selain itu, perlu memperhatikan aspek lingkungan dan sosial seperti dampak proyek terhadap masyarakat dan ketersediaan sumber daya alam yang diperlukan dalam proyek konstruksi. Dengan melakukan penelitian lapangan yang baik, teknik sipil dapat memperoleh informasi yang akurat dan relevan tentang kondisi proyek, sehingga dapat membantu dalam perencanaan dan desain dan pelaksanaan proyek konstruksi yang lebih efektif. Kesimpulan dari materi di atas, penelitian lapangan dapat dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kondisi geologi, topografi, dan lingkungan di lokasi proyek konstruksi. Misalnya, penelitian lapangan dapat dilakukan untuk mempelajari struktur tanah, air tanah, geologi dasar, potensi banjir, dan kondisi lingkungan sekitar proyek. Sekian presentasi dari saya Alfa Androsi Putra Manitik. Terima kasih.